Halo anak-anak kelas 4. Bagaimanakah kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan semangat selalu ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar muatan pelajaran IPA, tema 3, tentang penggolongan hewan. Selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya ya. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan punah. Beberapa contoh hewan langka di Indonesia yaitu ada komodo, musang congok, singa puar, maleo, merak, dan masih ada beberapa hewan langka yang lainnya. Anak-anak bisa eksplor lagi ya dari berbagai sumber. Hewan memiliki banyak manfaat, khususnya dalam kehidupan manusia, yaitu bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan, bahan obat-obatan, dan juga tenaganya. Selain itu, hewan juga berperan dalam menjaga keseimbangan alam. Contohnya, seperti ini ya. Ular memakan tikus, sehingga jumlah tikus di sawah tidak berlebihan. Oleh karena itu, tanaman padi tidak habis dimakan tikus, sehingga petani dapat memanen padi. Ular di sawah ini berfungsi menjaga keseimbangan alam, yaitu keseimbangan jumlah tikus dan tanaman padi. Nah, sekarang coba kalian bayangkan, seandainya ular itu musnah atau hilang, apa yang terjadi? Ya, tikus-tikus akan merajalela atau tikus-tikus yang tadi menjadi makanannya ular akan semakin banyak dan akhirnya tikus-tikus itu memakan tanaman padi dan akhirnya petani tidak bisa memanen padi dan pastinya juga akan mengakibatkan kehidupan manusia. Otomatis kalau padi itu sulit dipanen, berarti kita pun juga akan kesulitan mendapatkan beras. Seperti itu. Jadi hewan juga berperan dalam menjaga keseimbangan alam. Nah, di sini ada beberapa cara-cara menjaga keseimbangan alam ya. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari bagian-bagian tubuh hewan dan juga fungsinya. Nah, di sini bagian-bagian tubuh hewan dibedakan. Yang pertama, ada berdasarkan jenisnya, yaitu ada kelas serangga, nanti anak-anak bisa mempelajari dan dibaca lebih dalam lagi. Lalu kelas yang kedua ada Pisces, kelas yang ketiga yaitu ada amfibi. Amfibi itu kelasnya katak. Lalu ada kelas Aves. Aves itu kelasnya untuk burung-burung. Lalu ada juga, nah di sini ada macam-macamnya ya. Jadi bentuk-bentuk paruh burung kan kelihatannya unik-unik dan berbeda-beda. Itu ada kegunaannya masing-masing. Nah nanti anak-anak bisa mempelajarinya ya. Lalu ada kelas reptilia. Nah reptilia atau reptil. Ini salah satunya komodo. Lalu ada kelas mamalia. Dan juga ada kelas arachnida. Nah, arachnida ini salah satu contohnya adalah laba-laba, kalajengking, dan juga sebagainya. Seperti itu, nanti anak-anak bisa mempelajarinya lagi. Nah, lalu ada juga bagian tubuh hewan berdasarkan penutup tubuhnya. Ya, penutup tubuhnya itu ya berarti kulitnya yang di bagian luarnya. Nah, di sini ada macam-macam ya. Ada dari kulit kering bersisik, kulit bersisik, dan seterusnya. Nanti kan anak-anak bisa melihat perbedaannya apa saja dari contoh-contohnya juga. Lalu ada bagian-bagian tubuh hewan berdasarkan jumlah kaki. Jumlah kaki yang dimiliki. Ada yang berkaki 2, bahkan ada yang berkaki 10 dan berkaki banyak. Lalu ada selanjutnya bagian-bagian tubuh hewan berdasarkan jenis makanannya. Jadi setiap hewan juga memiliki perbedaan makanan yang dikonsumsinya ya.
Seperti ini sebutannya, pemakan tumbuhan itu disebutnya herbivora, pemakan daging itu disebut karnivora, lalu pemakan segala disebut omnivora. Nah, untuk penjelasan dan contoh-contohnya nanti anak-anak bisa eksplor lagi lebih banyak ya. Nah, untuk bagian-bagian tubuh hewan ada yang berdasarkan cara geraknya. Jadi kalau cara geraknya tidak hanya berjalan saja, berlari, tapi ada bermacam-macam ya. Nah, untuk contoh-contohnya, anak-anak juga bisa mengeksplor lagi. Jadi kalau berjalan tuh hewannya apa saja contohnya, seperti itu. Lalu ada bagian-bagian tubuh hewan berdasarkan perkembangbiakannya atau cara berkembangbiakannya, yaitu yang pertama ada dibedakan menjadi 3, ada yang bertelur atau ovipar, jangan tertukar ya, ovipar itu bertelur. Lalu beranak itu vivipar, tidak ada O-nya, tapi V-nya double, vivipar. Lalu bertelur dan beranak. Nah, ini gabungannya dari ovipar dan vivipar, yaitu menjadi ovovivipar. Seperti itu. Nah, nanti contoh-contohnya anak-anak bisa baca sendiri ya. Nah, lalu ada pula macam-macam alat pernafasan pada hewan. Karena kan hewan ada yang hidup di darat, ada juga yang hidup di air, bahkan juga ada yang hidup di udara. Seperti itu. Jadi, tentu ada alat pernafasan yang berbeda-beda pada hewan tersebut. Yaitu yang pertama ada yang menggunakan paru-paru, lalu ada yang menggunakan insang, ada yang menggunakan kloaka, trakea, dan juga ada yang menggunakan kulit. Nah, hubungan karakteristik tempat hidup hewan dengan ciri-cirinya khususnya, atau ciri-ciri khususnya, nah anak-anak bisa membuka buku tematik tema 3 halaman 79-80 ya. Nah, terus kalian baca deh dan juga pahami teks tersebut. Di sini Ibu juga sudah lampirkan, kalau anak-anak mau membuka bukunya juga lebih baik. Ya, jadi di sini ada hewan cicak. Nah, anak-anak bisa baca teksnya, karakteristiknya cicak itu seperti apa sih? Nah, terus bagaimana sih cicak tersebut bisa menangkap mangsanya dan seterusnya. Di sini ada teksnya, anak-anak bisa mempelajarinya lebih lanjut. Lalu juga ada hewan kelawar dan juga ada hewan bunglon. Nah, selain hewan-hewan ini, anak-anak juga bisa mengeksplor lagi untuk karakteristik hewan-hewan yang lainnya. Nah, sekarang menentukan perbedaan dan persamaan penggolongan hewan dengan diagram Venn. Diagram Venn itu seperti apa? Nah, seperti ini bentuknya. Jadi ada dua lingkaran yang saling memotong. Jadi sehingga di tengah-tengahnya ini terbentuk seperti ini ya. Ini hasil potongan di dua lingkaran ini. Lingkaran merah ini dengan yang biru. Nah, artinya tadi kan perbedaan dan persamaan penggolongan hewan. Contohnya, lingkaran yang berwarna merah itu adalah untuk hewan yang beranak. Lalu yang biru itu untuk hewan yang bertelur. Nah, yang di tengah berarti adalah bisa beranak dan juga bertelur. Nah, contohnya adalah di sini ada ikan hiu, juga ada ular. Cara perkembangbiakannya ya. Nah, yang di sebelah kiri ini yang tidak termasuk di tengah sini, artinya hewan-hewan ini berkembang biak dengan beranak. Contohnya ada kucing, sapi, ikan paus, ya, dan juga ini macan ya, macan dan sini kucing. Nah, terus yang di sebelah kanan ini adalah perbedaannya. Berarti perbedaannya beranak dengan bertelur ya. Contohnya kalau bertelur ada ayam, ada kura-kura dan yang lain sebagainya. Seperti itu. Ini diagram Venn-nya. Kita lihat contoh selanjutnya. Nah, ini perbedaan diagram Venn untuk laba-laba dan kumbang berdasarkan ciri-ciri bentuk tubuhnya. Ya, jadi anak-anak bisa pelajari yang di biru ini adalah persamaan antara laba-laba dan kumbang. Nah, kalau yang kuning dan yang hijau ini orange dan hijau ini, itu adalah perbedaannya. Jadi anak-anak bisa mengklasifikasikan sendiri. Oh, jadi bedanya laba-laba tuh punya 2 bagian tubuh. Oh, kalau kumbang punya 3. Tapi persamaannya mereka memerlukan makanan. Terus mereka juga memiliki sepasang mata dan sebagainya. Nah, terus juga ada contoh yang ketiga yaitu tentang hewan dan tumbuhan. Ya, jadi yang di tengah ini adalah persamaannya, yang di luar ini adalah perbedaannya. Nah, sekarang untuk latihan anak-anak, silakan anak-anak membuat diagram Venn
untuk perbedaan dan persamaan ciri-ciri ikan hiu dan lumba-lumba. Silakan anak-anak buat di rumah sebagai latihan. Tugas ini tidak dikumpulkan ya, namun Ibu tetap mengharapkan anak-anak untuk mengerjakannya agar anak-anak bisa semakin mengeksplor lagi tentang penggolongan hewan. Demikian untuk pembelajaran IPA kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan semangat belajar selalu untuk kalian. Tuhan Yesus memberkati.